Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, izinkanlah sebagai salah satu rakyat Indonesia, saya menyampaikan aspirasi saya. Hal ini terkait dengan masalah lockdown dan tidak lockdown. Pertanyaan saya adalah, tidak lockdown untuk siapa? Coba dijawab dengan jujur dan dengan hati yang bersih. Bagi saya, membaca riwayat keagamaan, yang saya pahami adalah ketika ada wabah di satu tempat, maka segera atau lakukan, tidak ada migrasi, tidak ada yang meninggalkan daerah wabah itu, dan tidak ada yang masuk ke daerah wabah tersebut. Mungkin istilahnya sekarang lockdown, isolasi, karantina, atau apalah artinya. Yang jelas bahwa semestinya gerak cepat ketika ada wabah. Begitu ada wabah, ditemukan wabah yang membahayakan, segera tentukan perintah untuk tidak meninggalkan atau tidak memasuki daerah wabah tersebut. Itu yang saya pahami. Nah, faktanya di sini sudah sangat terlambat. Dan faktanya, apa yang terjadi di Jakarta awalnya, kini sudah dimigrasi ke daerah-daerah. Dan faktanya lagi, bahwa yang positif di daerah memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta. Ini yang harus mestinya kita perhatikan. Lantas, apakah kalau Jakarta katakanlah di karantina, diisolasi, atau di lockdown, hanya menguntungkan Jakarta? Hanya menguntungkan atau malah merugikan pekerja kecil, pekerja sektor informal, dan sebagainya? Tentu saja terkait dengan masalah epidemiologi, justru kalau di lockdown tidak ada pelebaran kasus. Kasus tidak mambrah-mambrah ke daerah-daerah. Cukup Jakarta dan stop. Mestinya begitu, kalau pemerintahnya tanggap. Tapi sejak awal, terutama dari Menteri Kesehatan, nampaknya menganggap kasus ini ringan. Pernyataan-pernyataannya begitu enteng. Ini yang saya sangat sesalkan. Lantas, apakah benar tidak di lockdown itu karena untuk kepentingan mereka yang rakyat kecil, mereka yang bekerja di sektor informal? Ini layak dipertanyakan. Apakah benar rakyat kecil lebih menguntungkan, lebih mengedepankan mencari uang, mencari duit, daripada keselamatannya?
Jika Anda jawab iya, maka Anda tidak mengenal rakyat kecil Anda. Rakyat kecil kita, saya misalnya, tentu saja sing penting selamat. Bahkan lebih ekstrim, kita mengenal mangan orang mangan kumpul. Karena kita lebih mementingkan kebersamaan, keselamatan daripada materi, daripada uang. Membiarkan rakyat kecil, membiarkan pekerja-pekerja sektor informal tetap berkeliaran bekerja di daerah wabah itu bukan tindakan yang tepat. Itu sama saja membiarkan mereka masuk ke lubang buaya. Sama saja membiarkan mereka terkena dampak dari bahaya itu. Tapi kalau mereka tidak bekerja, nanti mereka tidak bisa makan. Apakah kita tidak ingat bahwa fakir miskin dan orang-orang terlantar itu dipelihara negara? Berkorbanlah negara 1 bulan untuk membara mereka yang tidak punya, mereka yang sektor informal dan tidak bekerja. Lihat anggaran untuk mereka. Itu harusnya bukan membiarkan mereka bekerja di tempat-tempat yang berbahaya. Lantas, sebetulnya untuk siapa? Rakyat kecil seperti saya lebih memilih selamat daripada mencari uang. Kalau mereka disebut kerja tetap bekerja, saya yakin itu bukan untuk keuntungan mereka. Tapi tuntutan pemilik modal yang tidak mau rugi. Maklum, mereka memang memiliki kekuatan. Oleh karena itu, jangan mempermainkan, jangan menjadikan retorika anak orang-orang miskin, fakir-fakir miskin bekerja sektoral sebagai alasan tidak lockdown. Saya pikir bukan. Karena seperti saya lebih memilih untuk selamat. Dan saya yakin begitu Jakarta banyak yang positif, para pekerja sektor informal yang banyak dari daerah, keluarga di daerah sudah sangat menginginkan mereka kumpul. Mereka lebih ingin selamat mangan orang mangan kumpul daripada harus menentang bahaya. Pahamilah pikiran rakyat kecil dan jangan manipulasi pikiran rakyat kecil itu untuk kepentingan-kepentingan orang-orang pemilik modal. Mudah-mudahan Anda memahami, dan inilah suara saya. Suara rakyat kecil yang boleh jadi tidak didengar. Mudah-mudahan kali ini didengar.